Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nurul Nafita, NPM 19711035, Program Studi Produksi Tanaman Pangan, Jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hama ulat gerayak. Ulat gerayak atau Spodoptera litura termasuk famili Notuidae, ordo Lepidoptera. Ulat gerayak merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman jagung. Ulat ini tidak berbulu dan biasa disebut oleh petani sebagai ulat tentara karena menyerang dengan populasi tinggi. Siklus hidup ulat gerayak dapat berlangsung dari 32 hari sampai 46 hari. Fase telur selama 2-3 hari dengan jumlah telur dapat mencapai 1046 telur. Ulat ini memiliki daya migrasi tinggi, di mana imago mampu terbang 100 km per malam dan 500 km sebelum meletakkan telurnya. Tanaman jagung yang diserang oleh hama jagung ulat gerayak, kerusakannya ditandai dengan adanya bekas gesekan dari larva atau ulat. Pada permukaan atas daun atau sekitar pucuk tanaman jagung ditemukan serbuk kasar seperti serbuk gergaji. Selanjutnya, ulat gerayak ini merusak bagian pucuk, daun muda, maka tanaman jagung dipastikan akan mati. Ketika populasi ulat gerayak ini sangat tinggi, maka bagian tongkol jagung juga akan diserang oleh hama ini. Cara pengendalian. Pertama adalah pengendalian dengan secara kultur teknis. Pertama, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang. Kedua, tanam serempak dengan selisih waktu antara tanam awal dan tanam akhir tidak lebih dari 10 hari. 3. Penanaman tanaman perangkap imago dan telur menggunakan kedelai. Selanjutnya adalah pengendalian fisik dan mekanik. Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mematikan kelompok telur, ulat stadia 1-2 yang masih berkelompok, dan ulat stadia 4-6 yang terletak pada permukaan bawah pada bagian atas tanaman. Selanjutnya pengendalian secara hayati. Musuh alami berperan penting untuk mengatur dan mempertahankan keberadaan hama di bawah ambang yang tidak merugikan. Di antara beberapa jenis musuh alami yang dapat digunakan sebagai agen hayati, yaitu nuclear polyhedrosis virus. Selanjutnya adalah penyakit pada tanaman jagung. Gejala serangan penyakit belai pada tanaman jagung. Gejala penyakit ini terjadi pada permukaan daun jagung, berwarna putih sampai kekuningan, diikuti garis-garis sampai kekuningan, diikuti dengan garis-garis kloritik. Ciri yang lainnya pada gejala serangan penyakit ini adalah pada pagi hari, jika dilihat di sisi bawah daun jagung, terdapat lapisan beladu putih yang terdiri dari conidivore dan conidium jamur. Penyakit belai pada tanaman jagung menyebabkan sistemik yang meluas ke seluruh bagian tanaman dan menimbulkan gejala lokal atau setempat. Infeksi sistemik terjadi apabila infeksi cendawan penyakit ini mencapai titik tumbuh sehingga semua daun yang dibentuk terinfeksi. Tanaman jagung yang terinfeksi penyakit belai pada umur yang masih muda biasanya tidak membentuk buah, tetapi apabila yang terserang penyakit ini adalah tanaman jagung yang berumur tua, masih berbentuk buah tapi umumnya pertumbuhannya kecil. Cara pengendalian penyakit belai pada tanaman jagung. Ada beberapa teknik pengendalian dapat dilakukan, antaranya: pertama, menggunakan kultur teknis atau pengendalian secara pola tanam. Bisa dilakukan dengan menanam jagung dengan varietas tahan bulai, melakukan periode waktu, bebas tanam jagung minimal 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Selanjutnya, tidak menanam benih jagung yang berasal dari tanaman yang sakit. Selanjutnya, penanaman dilakukan secara serentak, yaitu pada awal sampai akhir musim kemarau, dan melakukan pengaturan waktu tanam. Selanjutnya adalah pengendalian fisik dan mekanik. Dapat dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan dan eradikasi tanaman yang terinfeksi dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang terserang. Selanjutnya, perlakuan benih.
perlakuan benih dengan fungisida sistemik dengan bahan aktif metalaksil, D-metomorf, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.